Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan masuk dalam perenungan untuk hari ini, Sabtu 12 Maret 2022, dengan judul Keselamatan Tidak Ada di Dalam Siapapun. Saudara-saudara, sesuai dengan penjelasan bahwa perenungan ini dengan model 4M, menerima, merenungkan, melaksanakan atau melakukan dan menyebarkan serta membagikan kepada orang lain. Nah, itu saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam perenungan ini, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu sampai hari ini. Ajari kami mengerti firman-Mu dan mampukan kami melakukannya. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi ini dari Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapatkan diselamatkan. Saudara, ada dua pertanyaan yang akan kita renungkan. 1. Di dalam siapakah kita beroleh keselamatan? Hanya di dalam Yesus Kristus. Kedua, mengapa Allah menyelamatkan manusia? Karena Allah tidak mau manusia itu binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, saya Pendeta Edison Pasaribu dengan ibu dan cucu Ruth Clarissa akan membagikan pembacaan dan perenungan firman pagi ini. Saudara, dalam perjanjian lama sering kata diselamatkan menunjuk kepada selamat dari kematian fisik, keselamatan dari musuh jasmani dan perbudakan, keselamatan yang menyangkut perlindungan dari Allah, menyelamatkan dari sakit penyakit, keselamatan dalam perjanjian lama, terutama pembebasan atau kelepasan secara jasmani. Walaupun dalam perkembangan selanjutnya hal-hal yang bersifat jasmani dan materi tidak lagi menjadi bagian utama tentang keselamatan, tetapi lebih bersifat rohani. Walaupun bukan berarti tidak lagi menikmati berkat-berkat jasmani. Saudara-saudara, belajar dari kehidupan para murid, mereka yakin bahwa kebutuhan terbesar setiap orang bukan lagi hanya untuk hal-hal materi, tetapi lebih pada keselamatan atau dibebaskan dari dosa dan murka Allah. Apa artinya? Kita sejahtera dalam arti materi, selamat dari penjajahan, tetapi secara rohani kita tetap hidup dalam kuasa dosa dan kebencian bagi Tuhan. Dosa bagaimanapun harus dihukum. Kalau tidak, Allah bukan Allah yang kudus dan adil. Selama Allah masih membiarkan dosa ada di mana-mana. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jelas bahwa Allah tidak menginginkan manusia itu binasa. Ketika Simon Petrus berkhotbah tentang Yesus yang menyelamatkan dan mengampuni dosa-dosa, mendapat respon baik dari para pendengar dan banyak yang bertobat. Manusia ingin selamat, Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hal ini mengungkapkan dan menyatakan sikap dan sifat eksklusif Injil, bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus, tidak ada yang lain. Inilah tugas gereja, memberitakan kabar baik bagi semua orang, karena dalam prakteknya tidak semua orang mau menerima, malah banyak yang menolak keselamatan. Keselamatan adalah hanya anugerah, hanya karena iman, bukan usaha dari pekerjaan manusia.
terkesan keselamatan seperti barang yang murah, tidak ada harga. Karena umumnya orang lebih bangga memperoleh hasil dari sesuatu yang sulit dan diperoleh dengan sukar. Tugas ini berat, tetapi harus disampaikan karena Tuhan ingin supaya semua selamat, dan gereja serta orang-orang beriman kepada Yesus Kristus harus menjadi sarana sekaligus berkewajiban memberitakan Injil supaya semua orang dapat mendengar dan mereka selamat. Karena keselamatan ini hanya dalam satu nama saja, yakni Yesus Kristus. Tidak ada nama yang lain. Karena itu saudara-saudara, mari kita sebagai gereja lebih peduli, karena hanya Yesus adalah jalan, dan di dalam Yesus kita selamat. Amanat inilah yang harus menjadi landasan tugas misioner gereja, juga kita di Indonesia di tengah umat yang beragam dan majemuk. Dalam kehidupan umat, kita harus saling menerima, tetapi tentang iman, keselamatan, hanya di dalam Yesus. Kita harus eksklusif, tidak ada nama yang lain. Itu saudara, mari terimalah firman, lakukan dan bagikan berita keselamatan ini untuk semua orang. Tuhan memberkati, kita berdoa. Tuhan yang baik, ajari kami untuk tetap setia melaksanakan kehendak-Mu. Terima kasih atas keselamatan dan penebusan bagi kami orang yang berdosa ini. Amin.